Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Kaum muslimin pendengar setia Radio Dais dan pemirsa MAJT TV dan TVku dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan yang penuh berkah dan manfaat ini kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di kajian sore kali ini dengan keadaan insyaallah sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi besar kita beliau Sayyidina Nabi Muhammad SAW, para keluarga, para sahabatnya dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita semuanya, para pendengar dan pemirsa, mendapatkan syafaat beliau besok di hari yaumul qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik kaum muslimin pendengar setia Radio Dais dan pemirsa dimanapun Anda berada. Saat ini alhamdulillah narasumber kita sudah hadir di tengah-tengah kita ya. Beliau Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Hadi MA. Untuk itu ya kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Prof Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Prof, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Amin. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang hari ini lagi tidak enak badan atau kurang fit badannya, mudah-mudahan Allah menyembuhkan dan mengangkat penyakitnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik kaum muslimin pendengar setia Radio Dais dan pemirsa dimanapun Anda berada. Kajian sore kali ini yaitu kajian fikih kitab Kifayatul Akhyar. Insyaallah tema yang akan kita kaji di sore kali ini yaitu tentang ila. Nanti para pendengar dan pemirsa yang ingin bertanya ya seputar tema yang akan dikaji sore kali ini seputar ila atau mungkin di luar tema juga boleh bertanya di WhatsApp-nya Radio Dais di 0821 336 70.000 atau bisa langsung telepon ya di 024 6746352. Oke, kaum muslimin pendengar setia Radio Dais, untuk itu langsung saja kita simak kajian sore kali ini bersama narasumber kita, guru kita beliau Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Hadi MA. Waktu dipersilakan, monggo Prof. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pendengar dan pemirsa Radio Dais dan televisi Dais yang saya hormati, rahimakumullah. Sekarang tentang ila. Ini istilah-istilah yang kadang-kadang tidak pernah didengar oleh orang. Betul. Tapi kejadian sehari-hari. Betul. Sering kejadian, paling tidak sering adanya kejadian dalam masyarakat. Peristiwa sebetulnya peristiwa ila tapi mereka tidak tahu, tidak sadar, tidak tahu hukumnya dan sebagainya. Ya, baik, mari kita kaji tulisan Kifayatul Akhyar ini yang ditulis oleh Syekh Ad-Dimashqi, ya. Syekh Al-Imam At-Taqiyuddin Asy-Syafi'i. Faslun hadza utawi iki iku faslun ana fasal fil ila'i ing dalem ila, ing dalem perkara ila. Wa idza ala syakhsu alla yata'a zaujatahu mutlaqan aw muddatan tazidu ala arba'ati asyurin fawa mul. Ketika ada seseorang bersumpah tidak akan mengumpuli istrinya dalam jangka waktu yang tidak disebutkan, yaitu mutlakon, ya, atau waktu yang lebih lama daripada 4 bulan. Itu artinya orang yang melakukan ilak atau orang yang berilak bersumpah, ya, dia bersumpah, aku tidak akan mengumpuli kamu,
ya. Pakai sumpah apa tidak demi Allah misalnya, atau tidak ada sumpahnya begitu. Nah, ini nanti terjadi perbedaan ulama tentang hal ini. Hadza fasrul ila, inilah fasal mengenai ila. Wa huwa fil lughati al halafu, dalam bahasa, secara bahasa ya, itu disebut sumpah. Wa fi syar'i al halafu fil imtina'i min wad'iz zawjati mutlaqan au aktsara min arba'ati asyhur. Kalau menurut syara adalah sumpah untuk tidak mengumpuli istri, baik secara mutlak, yaitu waktu yang tidak disebutkan, atau lebih panjang dari 4 bulan. Ya. Bahkan tolakon fil jahiliyati. Kalau di zaman jahiliyah ini, orang yang melakukan ilak itu langsung putus, itu mentalak istri, mentalak istri. Tapi dalam Islam tidak, masih diberi waktu, tenggang waktu tadi. Ya. Fa fi syar'i fa ghayyara syari'u. Ya. Fa ghayyara, lalu merubah, lalu syari' merubah. Ya, syari' itu Allah dan Rasulnya. Merubah hukmahu, hukumnya ila itu. Wal aslu fihi qauluhu ta'ala, dan asalnya mengenai ila itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ata asyhur fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Bagi orang-orang yang melakukan ila kepada wanita-wanita mereka, yaitu kepada istri-istri mereka, maka dia diberi tenggang waktu 4 bulan. Apabila mereka membayar fa' karena sumpah, dia melebur sumpahnya itu untuk kembali kepada istrinya, ya, jadi mengumpuli dengan istrinya walaupun dia melanggar sumpahnya itu, maka sumpahnya harus dilebur, ya. Fa innallaha ghafurur rahim, maka Allah Maha Ampun dan Maha Rahim. Wa qala Anas, wa qala, dan berkata Anas radhiyallahu anhu, ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min nisa'i syahrun. Rasulullah pernah melakukan ila selama 1 bulan terhadap istri-istrinya. Nah, ini sebelumnya mau saya jelaskan sedikit, ya, tidak ada di dalam teks ini. Monggo. Ya. Ketika para istri Rasulullah itu saling menggunjing Rasulullah, yang satu mengatakan tidak pernah dibelikan pakaian yang indah, ya, betul. Yang satu mengatakan tidak pernah diberi anting-anting, gelang, kalung dan sebagainya. Lalu mereka datang kepada Rasulullah, ya, mereka minta apa yang mereka inginkan. Lalu Rasulullah marah. Lalu Rasulullah kemudian melakukan apa? Ila, ya. Melakukan ila. Nah itu. Al-Baqarah 226. Nah, ini Rasulullah mengila istri-istrinya. Wa kanat infakat rijluhu asyarifatu faqama fi masrabihi lahu tis'an wa ishrina yauman. Ya. Lalu beliau kakinya tidak menginjakkan tanah, maksudnya udah masuk ke kamar, ya. Nah, kamarnya yang mulia, ya, tempat
beliau beristirahat di Istirahat. kamar pribadi. Lalu beliau berdiam diri di situ selama 29 hari. Ya, benar. Selama 29 hari. Summa nazala, setelah 29 hari lalu beliau turun. Faqalu, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka alaita syahrun. Anda kan Rasulullah kan sedang ila selama 1 bulan, mengapa sudah turun gitu maksudnya. Iya. Faqala, maka bersabdalah Rasulullah, asyahru tis'un wa asyrina. Lah sebulan ya ini 29 hari. Nah gitu, yauman ya. Harinya itu 29 hari gitu. Maka ini kemudian menjadi hukum bahwa 1 bulan itu 29 hari. Ada ya 29. Tapi ada yang 30. 30. Rawahul Bukhari, meriwayatkan pada hadis itu Al-Bukhari. Wa yakhtassul halafa billahi. Wa hal yukhtassu al-halafu billahi ta'ala amla. Apakah sumpah itu ya dikhususkan dengan billahi, dengan billahi atau tidak? Di sini ada 2 qaulani. Di sana ada 2 pendapat. Al-jadidu al-azharu la yukhtassu kama huwa zahirun bi itlaqi syekhi li itlaqil ayah ya. Jadi menurut kaul Imam Syafi'i yang baru al-jadid ya. Kan ada al-qadim, ada al-jadid ya. Yang al-azhar yang jelas, yang lebih jelas ya, dari fatwa Imam Syafi'i itu tidak ditentukan dengan lafal billahi. Seperti yang dipaparkan oleh Syekh yaitu Abu Syuja yang di dalam matannya tadi ya. Jadi di sana ila tidak disebutkan mengenai bagaimana apakah sumpah atau tidak itu. Ya gitu. Fa'ala hadza law qala in wata'tuki fa'alayya shaumun ya. Dengan dasar inilah ya, apabila seseorang atau suami berkata in wata'tuki, kalau aku ngumpuli kamu, fa'alayya shaum, maka aku akan pasti berpuasa, harus berpuasa. Au sholatun atau sholat, au hajjun atau haji ya. Au fa abdi hurun, atau budakku menjadi merdeka. Au in wata'tuki fa anti tolikun, atau dia mengatakan apabila aku mengumpuli kamu, saya talak. Kamu tertalak. Kamu tertalak. Fa anti tolikun. Nah gitu. Au fadurun laka tolikun. Atau bahaya kamu akan tertalak. Wanah budzalika, dan lain-lain. Ya, seperti dan sebagaimana kata tersebut. Karena mulian summa surito ini kodahu biadil iltizamati ya. Dan yang hal tersebut itu disebut orang yang telah melakukan ila, mulian, orang yang telah melakukan ila ya. Mulia Ya. Summa surito ini kodahu biadil iltizamati, lalu disyaratkan jadinya itu dengan berbagai ketentuan tersebut.
Ayal zamahu syai'un law wuti'a ba'da arba'ati asyrin falau kanat yaminu tahillu sampai ini qabla mujawazati arba'ata asyrin lam tan akid. Ini lalu kalau dia itu sudah mengucapkan seperti tadi ya, maka dia harus berlaku misalnya sampai 4 bulan ya. Dia harus mentalak atau dia membayar fidyah, membayar fai. Membayar fai maksudnya membayar membayar atau denda karena kifarat ya, membayar kifarat sumpah tadi. Nah, begitu. Jadi kalau sumpah itu sebelum 4 bulan, nah, jadi sumpahnya 3 bulan dan sebagainya. Tadi Rasulullah mengatakan 1 bulan. 1 bulan. Maka itu ya tidak jadi ilak, maksudnya ilaknya itu tidak ada bahayanya apa-apa. Kalau selama 1 bulannya atau di mana dia ilak di bawah 4 bulan itu dia membayar kifarat. Ya. Enggak begini. Saya ralat. Jadi dia harus kembali kepada istrinya ya. Dan dia ngumpuli istrinya. Jadi kan itu pas 1 bulan atau apa gitu. Ya. Falau qala in wata'tuki fa alayya an usolli hadza syahra aw asumahu aw asuma syahra. Jadi dengan bentuk kata yang lain dari ilah itu adalah apabila aku mengumpuli kamu maka saya harus sholat sebulan ini atau puasa atau puasa selama 1 bulan ya. Lalu dia sudah melaksanakan sebelum lewat 4 bulan ya. Min hainil yamini, dari sejak dia bersumpah. Maka ilaknya itu berarti tidak sampai ya. Tidak sampai ilak karena apa? Karena dia mengatakan puasa tadi. Kalau aku mengumpuli kamu, aku akan puasa 1 bulan. Nah itu bukan ilak, tidak jadi ilaknya. Jadi batasannya 4 bulan tadi. Ya. Jadi sebelum melewati 4 bulan, ya, dia telah melaksanakan puasanya dan sebagainya. Gitu. Bisa kembali lagi. Ya. Kemudian wa yu'ajjalulaha in sa'alat zalika arba'ata asyrin tsumma yukhayyiru baina takfiri wa tolaki fa inim tana'a tolako alaihil qadi. Nah, dan diberi tempo pada dia ya, pada suami itu. Nah, apabila dia sudah mencapai 4 bulan ya, lalu kalau istrinya minta kepada dia supaya dia melaksanakan kewajibannya sebagai suami ya, maka dia oleh qadhi diperintah untuk memilih salah satunya ya. Apakah dia membayar sumpahnya
denda sumpah atau talak. Jadi kalau dia 4 bulan ya, umpama ya aku ilak kamu setelah ini tidak akan saya kumpuli lagi, kan berarti tidak menunjukkan tidak menunjuk waktu tertentu, tidak membatasi waktu. Maka ketika 4 bulan ya, dia harus memilih sudah ultimatum ya, di ultimatum antara talak dan membayar kifarat. Bayar kifarat sumpah. Gitu. Nah, itu saja. Baik, makasih. Oke, terima kasih Prof. Kiai Abdul Hadi. Alhamdulillah, terima kasih penjelasannya sangat luas sekali di sore kali ini berkaitan dengan ilak ya. Kaum muslimin pendengar setia Radio Dais yang ingin bertanya bisa melalui websitenya Radio Dais di 0821 336 70.000 atau bisa langsung melalui via teleponnya di 024 674 6352. Oke, Prof, kita bincang-bincang persoalan tentang ilak ini tadi, Prof. Terus bagaimana ini, Prof, hukumnya ilak ini di dalam syariat? Apakah ini termasuk makruh ataukah memang ada beberapa kriteria ini termasuk boleh, termasuk haram atau termasuk makruh, itu gimana, Prof? Ya, sebetulnya ilak itu kaitannya dengan sengketa antara suami dan istri. Jadi ketika marah ya suami, betul, ya, kejadian istrinya itu menuntut yang macam-macam yang merepotkan suami, ya. Lalu marah, lalu dia sepertinya menghukum istrinya, aku tidak akan mengumpuli kamu lagi. Iya. Nah, itu kan marah sekali. Betul. Tapi kemarahan ini tidak boleh dilanjutkan. Iya. Tidak boleh dilanjutkan. Kalau dia dilanjutkan itu kan berarti menyiksa diri. Jadi dia hanya diberi waktu 4 bulan. Berarti kejadian biasanya terjadi pada waktu dalam keluarga itu antara suami istri pertengkaran. Ya. Tapi kalau biasanya itu kan, mohon maaf Prof, kayak pertengkaran seperti itu kadang tidak istilahnya itu tidak tahu kejadian yang setelah diucapkan itu. Apakah itu diucapkan dalam keadaan sadar, keadaan sadar atau tidak sadar? Kadang mereka, mohon maaf Prof, kadang dalam pertengkaran itu memang ya mau tidak mau harus diucapkan biar lega dia dalam hati. Tapi setelah itu ada istilahnya penyesalan yang begitu luar biasa itu loh, Prof. Ya, itu tergantung pada masing-masing sih ya. Yang menjalani. Kalau marah itu ada tingkatan-tingkatan ya. Betul. Seperti di dalam kitab Fiqhus Sunnahnya Said Sabiq itu. Said Sabiq, betul. Di sana dibagi marah, ada yang marah yang tidak bisa mengendalikan kata-katanya. Iya. Jadi tidak sadar lagi karena marah. Betul. Yang kedua, marah tapi masih menyadari apa akibat dari perkataannya. Yang ketiga, ya marah tapi biasa-biasa saja, maksudnya semua perkataannya disadari, apa yang dia perbuat juga disadari. Nah, itu. Jadi kalau yang pertama itu ada ulama yang mengatakan tidak efektif, tidak jadi ketika dia marahnya itu di luar kendali. Betul. Nah, itu tidak jadi. Jadi ilaknya tidak jadi karena tidak disadari akibatnya. Gitu. Oke, Prof. Ya, alhamdulillah. Terus gini, Prof. Tadi sudah ada kifarat bagi seorang suami ketika melanggar ilak ya, Prof. Ya. Di antaranya adalah puasa atau sholat tadi. Terus enggak sholat ya. Enggak sholat ya? Tidak. Hanya sekedar puasa tadi. Jadi itu bukan kifarah. Jadi kifarah itu kifaratul yamin ya. Kifaratul yamin itu ada 3.
Yang pertama memerdekakan budak. Iya, iya. Apabila tidak ada, maka dia berpuasa selama kalau tidak salah 3 hari ya. Oh, 3 hari. Kalau tidak 3 hari, Iya, ingat iya, saya iya. itu. Ya, kemudian kalau tidak, maka dia memberi 6 orang miskin. 6 orang miskin. 1 hari. Enggak, ya. 1 miskinnya kan 1 mud. Iya. Ya. Itu harus urut. Harus urut, maksudnya memerdekakan budak dulu, jika tidak ada baru ini. Gitu. Oke. Ya, itu seingat saya. Jadi mungkin kalau ada yang lebih ingat tentang kalau semisal Prof, ini semisal Prof, ya. Dia melanggar ila, tetapi dari 3 jenis kifarah tadi dia tidak bisa melakukan. Apakah ini langsung dijustifikasi? Udah, ini termasuk talak, sudah talak, ini udah talak 3. Ya, kalau ketiga-tiganya tidak bisa dilaksanakan, berarti sumpahnya tetap jalan. Jadi dia harus masuk ke sampai waktu talak. 4 bulan. Masuk ke talak ya. Karena ultimatumnya tidak dapat dilaksanakan yang pertama. Jadi dia harus talak. Oke Prof, ini ada pertanyaan dari pendengar setia Radio DS ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Irfan, izin bertanya Prof Kiai. Contoh redaksi talak selain sumpah apakah ada Prof? Terima kasih Prof Kiai. Ya, tadi dicontohkan di dalam kitab Kifayatul Akhir tadi ya. Ya tadi kalau aku mengumpuli kamu, maka aku akan berpuasa, aku akan sholat dan sebagainya tadi. Jadi ya dia berpuasa, sholat. Gitu kan. Ya, laksanakan sholatnya, laksanakan puasanya. Setelah selesai puasa, sholat itu ya dia bisa ngumpuli lagi. Kalau tidak dilaksanakan tidak bisa ngumpuli. Tapi harus itu 4 bulan. 4 bulan dia kok tidak melaksanakan puasanya atau sholatnya, atau hajinya atau apalah yang dibuat sumpah, yang dibuat gantungan itu. Itu terjadilah talak. Oke Prof, mohon maaf tadi bahwa ila itu adalah sumpah untuk tidak menggauli istri. Ya. Apakah hanya redaksinya itu ataukah boleh semisal saya tidak akan pernah menafkahi ketika bersumpah itu tadi? Tidak ada itu ya. Tidak ada. Jadi kalau dia tentang nafkah, tidak akan menafkahi istrinya itu nanti dikembalikan kepada istrinya. Apakah istrinya ini akan khulu atau menuntut talaknya? Pasti timbal-baliknya di situ, Prof. Iya. Karena tidak masuk ke dalam perbuatan tidak melaksanakan kewajiban menafkahi istri. Iya. Bahkan pakai sumpah segala gitu. Jadi kalau itu nanti istrinya menuntut ke pengadilan untuk minta dinafkahi gitu. Terus sama enggak Prof dengan semisal saya bersumpah ketika bertengkar biasa itu terjadi, saya bersumpah saya akan pergi tidak pulang sampai 1 bulan atau 2 bulan. Apakah itu termasuk juga li'an? Apa termasuk juga ila? Bisa jadi itu. Bisa jadi karena tapi kan sampai 2 bulan 3 bulan ya. Iya. Tapi kalau saya pergi gitu selamanya berarti kan ya tidak mengumpuli istrinya. Iya.
Ya, gitu. Oke Prof, kita akan lihat sejenak setelah nanti kita akan menunggu dari beberapa pendengar setia Radio Dais. Oke, para pendengar setia Radio Dais, silakan yang mau bertanya nanti setelah break ya, ada beberapa pertanyaan, mungkin ada waktu untuk bertanya di 0821 336 70.000. Kita akan lihat sejenak setelah satu nada berikut ini.